Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainil, NIM 200222069. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang perkembangan sistem perekonomian di Indonesia dari masa ke masa. Sistem ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya untuk mencapai kemakmuran. Sejarah mencatat, Indonesia mengalami beberapa pergantian sistem ekonomi. Perubahan tersebut disesuaikan berdasarkan kebutuhan seperti orientasi pembangunan serta iklim politik. Sistem ekonomi yang berbeda juga menciptakan kondisi yang berbeda. Berikut ini adalah rangkuman perkembangan sistem perekonomian di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Yang pertama adalah ekonomi nasional, berlaku pada tahun 1945 sampai 1959. Setelah proklamasi kemerdekaan, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu adalah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Namun, karena pada saat itu perang mempertahankan kemerdekaan masih terjadi dan kabinet sering berganti, kondisi ekonomi Indonesia menjadi lemah. Akhirnya dikeluarkanlah kebijakan yang disebut Gunting Syarifuddin atas ide Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Berdasarkan kebijakan tersebut, uang Nica dan uang D Javasche Bank dari pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi 2. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Pada tanggal yang telah ditetapkan, bagian kiri tersebut kemudian harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank. Sedangkan guntingan kanan dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Ini dilakukan untuk mengatasi inflasi. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin, berlaku pada tahun 1959 sampai 1966. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Secara otomatis, perekonomian Indonesia menjurus pada sistem etatisme, yaitu segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dikutip dari buku modul Konsep Sistem Ekonomi Indonesia oleh Dr. Andes Haji Bambang Hermanto dan Mas Rasmini, saat itu bangsa Indonesia percaya diri terhadap kekuatan yang dimilikinya, sehingga ingin mandiri secara ekonomi. Konfrontasi politik dengan Malaysia dan negara-negara barat juga membuat investasi asing terhenti. Yang ketiga, masa demokrasi ekonomi, berlaku pada tahun 1967 sampai 1998. Salah satu proyek besar pemerintah Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar. Dikutip dari buku yang sama, di masa Orde Baru, sistem ekonomi yang digunakan cenderung kapitalistik, di mana Indonesia mulai terbuka dengan dunia internasional. Soeharto berusaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil Soeharto antara lain, Indonesia kembali bergabung dengan International Monetary Fund atau IMF, atau disingkat IMF, sehingga bantuan keuangan dari negara asing masuk ke Indonesia. Pembebasan bea cukai impor dan menanggulangi devaluasi rupiah sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor ke luar negeri. Perekonomian Indonesia memang mengalami perbaikan, namun pembangunan ekonomi saat itu sangat bergantung pada utang luar negeri. Yang keempat, ekonomi Pancasila, berlaku pada tahun 1998 sampai sekarang. Apa sistem ekonomi Indonesia saat ini?
Dumairi pada tahun 1996 menjelaskan, ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialis. Menurut Sanusi, pada tahun 2000, sistem ekonomi Indonesia termasuk sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila diantaranya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.